Dan hai, kembali lagi dengan aku, podcast monolog Pelitanya Emerta. Sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang lagi ngedengerin ini terasa berisik atau suaranya itu bukan cuma suaraku aja yang denger gitu. Karena pada saat rekaman ini dibuat, aku ngobrolnya di tempat terbuka dan di jam 12 malam. Ya, karena di tempat aku ngobrol nih bukan cuma aku aja yang ada di sini. Di sudut sana juga ada orang lain yang lagi asik menikmati dunia sendiri. Karena bagiku itu kalau ngobrolnya di luar di jam segini, apalagi baru siap hujan, kayak menambah vibes saja gitu. Jadinya lebih asik aja menurutku. Justru kalau di dalam tuh kurang aja lah gitu. Oke, itu aja sih. Kalau misalnya kedengeran suara berisik-berisik atau apalah itu, aku mohon maaf sebelumnya. Dan di episode kali ini aku mau ngobrolin tentang omongan orang itu sebenarnya kayak hidup, nggak ada habisnya. Beberapa waktu yang lalu temanku cerita. Nah, si temanku ini yang kami anggap adalah orang yang kayaknya hidup kawan ini enak banget ya. Nah gitu tuh, kalau misalnya kami lagi ngumpul terus si temanku ini nggak hadir gitu, pasti kami gibahin. Nah, kami gibahinnya itu kayak siapa itu udah enak ya sekarang gitu. Iya ya gitu, dengan posisi yang dia jalani, dengan kehidupan yang dia jalani, dengan apa yang udah dia punya gitu. Kami tuh selalu ngomong kayak gitu. Rupanya beberapa waktu lalu aku jumpa sama orang itu. Terus dia cerita kan, kayak dia bilang spontan aja gitu, kalau kita ngikutin apa kata orang itu tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Aku kaget kan, kenapa gitu. Iya kata, apa ya contohnya, kata dia gitu kan. Kita udah kerja, kata dia gitu. Aku udah selesai kuliah dan kerja. Ya seharusnya tuh udah enak dong, kata dia gitu kan. Nah tapi selalu ada orang yang bilang kayak percuma sekolah tinggi-tinggi tapi kerjanya masih di situ-situ aja gitu, masih di tempat itu aja. Maksudnya ya nggak jauh dari rumahnya, nggak di luar daerah atau di luar provinsi gitu. Nah nggak kayak gitu. Ya problem dia sekarang itu ya tentang hal itu, tentang omongan orang yang mau percuma sekolah tapi kerjanya masih kayak gitu. Nah dulu sebelum dia kerja, dia itu diomongin juga, bilang kayak percuma udah jadi sarjana tapi nganggur katanya. Ya si temanku ini nggak ngambil respon apa-apa, tapi ya udah gitu kan. Walaupun di awal-awal dia ngerasa sakit hati, kayak ya hidupku kenapa selalu dikomentari katanya. Pada saat itu dia antusias, waktu di awal-awal itu antusias gimana caranya bisa kerja untuk menutupi omongan orang, kata dia gitu kan. Jadi suatu ketika dia berhasil membuktikan itu, dia kerja. Alasan utamanya kenapa dia kerja random itu tuh untuk menjawab omongan orang, kata dia. Ketika dia kerja rupanya nggak sesuai dengan
keinginan hatinya cuman sekedar ingin mendapatkan jawaban dari orang-orang yang baik. Rupanya enggak juga gitu, kayak percuma sarjana tapi kerjanya kayak gitu gitu. Pada saat itu si kawan ini ngerasa sakit lagi hatinya gitu kan. Terus dia membuktikan lagi gitu. Terus membuktikan terus sampai dia ngerasa kok selama ini aku melakukan sesuatu bukan atas dasar keinginanku tapi atas dasar keinginan orang lain gitu. Dan orang lain itu ada banyak. Kalau misalnya aku bisa menutupin keinginan dari satu orang, masih ada orang-orang lain yang perlu aku tutupin dong gitu. Sampai pada satu titik dia ngerasa capek, kayak capek, nggak bahagia, terus dia ngerasa tertekan dengan lingkungannya gitu. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil sikap yang ya menurutku bijak lah gitu. Memutuskan untuk menjalankan apa yang dia mau gitu, menjalankan apa yang dia suka, dan memutuskan untuk tidak memperdulikan omongan orang. Dan setelahnya hal itu tuh menjadi suatu bom waktu yang meledak. Sorry. Yang meledak dengan sendirinya. Kayak pada saat itu dia ngerasa jadi kacau. Omongan-omongan yang dulu dia buktikan kayak kembali lagi, kayak ya percuma sarjana tapi nganggur, dan percuma sarjana tapi nggak ada progres apa-apa. Seakan-akan jadi sarjana itu sebuah kesalahan yang besar, dan seakan-akan jadi sarjana itu harus menjadi seseorang yang sempurna, dan jadi sarjana itu harus menjadi orang yang nomor satu di atas orang nomor satu, begininya gitu. Dan sampai pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ya walaupun masih di daerah itu juga dia kerja, tapi jaraknya agak jauh gitu. Tapi dia setiap pulang kerja masih balik ke rumah gitu. Nah, ketika di fase itu dia ngerasa kayaknya omongan orang mulai berkurang lah, kata dia gitu. Seiring berjalannya waktu itu enggak, rupanya selalu ada aja yang bilang kayak masa kerjanya gitu-gitu aja gitu. Kadang kalau dipikir-pikir ya mau seperti apa gitu kan. Nah masalahnya orang-orang yang selalu mengomentari itu nggak memberi solusi, nggak memberi terobosan baru, kecuali orang itu memberi terobosan baru kayak masa sarjana kerjanya itu aja gitu. Nah ini ada lowongan, kok kesini aja, kayaknya ini lebih bagus. Nah itu lebih baik, kata dia gitu kan, daripada selalu mengomentari hidup orang lain gitu. Sampai-sampai kawanku ini menandai orang-orang yang selalu mengkritisi gitu. Ya ditandain gitu. Setiap ketemu sama orang ini pasti dia ngomongnya kayak gini. Setiap ketemu sama orang ini pasti dia ngomongnya kayak gini. Sampai pada suatu ketika dia menandai satu orang yang menurut dia itu adalah orang yang melihat si kawanku ini dari segi kegagalannya aja. Dari kegagalan masa lalunya itu diungkit, dari kegagalan yang pernah dia buat di waktu-waktu dekat itu diungkit. Pokoknya kalau misalnya si orang yang memandang dia dari sudut kegagalannya ini bergabung dengan orang lain dan di situ ada dia, orang ini selalu menceritakan tentang kegagalan orang itu, kayak nggak ada apresiasi, kayak nggak ada apa, nggak ada, iya kayak nggak ada apa-apanya gitu. Pada saat itu temanku juga mau kesel, nggak mungkin kan dihajar aja orang itu gitu.
Ya justru bagi dia itu, dia cerita dipendam aja gitu, dipendam sampai pada suatu titik dia nggak peduli lagi sama orang itu, maksudnya nggak respect gitu. Mau orang itu ada hal minta tolong atau apa, ya udah nggak dibantu gitu, karena sakit hatinya orang tersebut, karena sakit hatinya si kawan ini gitu, sampai dia mikir, mampus itulah, kalaupun susah atau apa ya urus aja urusanmu sendiri gitu. Terus dia cerita tentang keluh kesahnya lah, tentang tanggapan orang gitu. Setelah dia selesai cerita, aku balik cerita juga. Aku bilang, lah aku kira kok selama ini tuh fun, enjoy aja gitu, karena dengan semua apa yang kau buat, dengan semua apa yang kau duduin sampai sekarang, aku justru nganggapnya kayak suatu perjuangan yang gokil gitu, suatu keputusan yang gokil, kayak ya udah kayaknya aman lah gitu, nggak ada masalah di lingkungan keluarga, nggak ada masalah di lingkungan masyarakat gitu. Terus kata dia, nah justru aku respect sama orang yang memandang aku dari segi kebaikan, kata dia, dari segi sisi positif, setidaknya itu kan yang kau lihat, kata dia gitu kan. Ya iya, aku bilang gitu. Ya mungkin karena kita nggak dekat rumahnya, aku bilang gitu kan, dan kita juga jarang ketemu gitu. Ya mungkin lah, kata dia gitu kan. Cuman asal kau tahu, Lek, kata dia gitu, kalau orang-orang yang ada di lingkunganku itu justru memandang aku dari sisi yang negatif. Ya menurutku itu sisi negatif lah, kayak omongan orang itu nggak ada yang mendukung menurutku, kata dia. Setiap aku keluar rumah, setiap aku jumpa orang itu kayak pasti selalu mengkait-kaitkan kata sarjana, kayak percuma sarjana gitu, tapi kerjanya masih kayak gini gitu, kayak percuma sarjana udah kerja tapi kendaraannya masih ini gitu. Pokoknya selalu dikait-kaitkan sama kata-kata sarjana gitu. Aku balik nanya, dan orang-orang yang mengomentari tentang itu tuh usianya berapa, bilang gitu kan. Ya orang tua lah, kata dia gitu kan, orang-orang tua. Nah anak-anak mereka tuh kuliah nggak, aku bilang gitu. Ya enggak sih, kata dia. Oh ya wajar aja lah, bilang gitu kan. Ya wajar aja orang itu ngomong kayak gitu karena anaknya nggak di kuliah kan. Dia nanya ke aku, kalau misalnya kau di posisi itu gimana nyikapinya? Ya mungkin cara menyikapinya ya dengan apa ya, diem aja gitu, maksudnya ya terserah orang mau ngomong apa gitu, itu opini orang itu hak orang itu, nggak usah dimasukin hati gitu, dan nggak usah dituruti. Kalau misalnya orang itu ngomong sarjana kok hidupnya gini-gini aja gitu, ya jadi mau kayak mana gitu. Terus masa sarjana kerjanya itu aja gitu, harus kerja inilah gitu. Nah itu tuh nggak usah diturutin gitu kalau emangnya kita nggak mau ya, kecuali kalau emangnya kita mau, kayak itu bisa dijadikan motivasi. Tapi kan kebanyakan omongan masyarakat yang ada di sekitar kita itu jarang ada yang memotivasi gitu. Justru dari ceritamu ini kayaknya omongan masyarakat itu kayak nggak ada yang memotivasi, justru kayak menjatuhkan. Semakin kita dengar justru kayak semakin menjatuhkan kan gitu. Iya, gila omongan masyarakat itu kayak nggak ada habisnya gitu. Padahal kita itu kuliah, kita itu udah wisuda dan jadi sarjana. Kayak apa ya, jadi sarjana itu kayak sesuatu yang hina gitu, yang patut dihinakan di kalangan masyarakat katanya gitu. Iya juga gitu, intinya kayak sarjana itu tempat yang sekumpulan orang-orang yang salah dalam memilih hidup. Kok sarjana gini, kok sarjana gitu, dan seakan-akan jadi sarjana itu mempersempit
ruang gerak kita hanya untuk ke satu tujuan aja gitu. Pokoknya kalau lu lulusan ini ya harus jadi ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Itu baru namanya sarjana kata orang gitu. Tapi ya aku bilang ke dia kan, ya kau juga udah tahu omongan orang itu nggak ada habisnya gitu. Ya mungkin bakalan habis kalau emangnya kita udah jauh dari orang itu, bahkan atau kita udah mati lah, itu baru habis gitu. Tapi kan untuk di posisi saat ini, di posisi kayak ya kau udah kerja dan jarak dari tempat kerjamu ke rumah itu ya nggak jauh-jauh kali gitu, yang mana ketika kau pulang kerja itu ya baliknya ke rumah gitu, bukan ke kontrakan atau ke kosan gitu. Jadi ya salah satunya cara untuk tidak menanggapi itu dan untuk tidak memuaskan ego-ego mereka dengan sebuah pembuktian. Maksudnya gini, kau itu nggak perlu membuat usaha yang keras untuk membuktikan omongan orang dengan egomu sendiri, enggak. Yang perlu kau buktikan itu ya dirimu sendiri. Yang perlu kau buktikan itu ya kayak mana caranya kau bisa fun aja dengan apa yang kau kerjain, bisa happy aja dengan apa yang kau lakukan. Ya kayak cerita di awal tadi, kalau misalnya kita bisa membuktikan satu omongan orang dengan apa yang kita lakukan, gimana dengan orang sebelahnya, gimana orang dengan sebelahnya dan sebelahnya. Kayak ada ungkapan yang bilang seperti tangan manusia itu cuma dua. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk nutupin mulut sebegitu banyak orang yang vibesnya negatif, itu nggak cukup. Jadi ya lebih baik untuk menutupi telinga kita dan fokus dengan apa yang kita inginkan gitu. Kayak ngerasa hidup itu sia-sia kalau kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang banyak, sementara diri kita sendiri itu tidak merasakan hal itu. Ya sebenarnya kalau kita selalu mendengarkan apa kata orang, kayak kita itu terombang-ambing. Dan bukan berarti egois ya, bukan berarti nggak mau dinasehati, bukan berarti nggak mau dikasih masukan gitu. Cuman gimana kalau misalnya omongan-omongan itu adalah omongan-omongan yang menjatuhkan, omongan-omongan yang membuat kita jadi punya beban, omongan-omongan yang selalu menyalahkan apa yang telah kita lakukan, kayak menyalahkan jadi sarjana itu salah gitu, seakan-akan gitu kan. Padahal kan dari rezeki itu juga udah ada yang ngatur gitu. Dan kalau misalnya hidup yang sebenar-benarnya adalah hidup dengan omongan orang itu, kenapa orang itu biasa-biasa aja? Kenapa orang itu nggak jadi orang terkaya di kampung, nggak menjadi orang terkaya di provinsi, bahkan di Indonesia, bahkan di internasional gitu? Enggak, ya toh ya biasa-biasa aja gitu. Itu justru kadang kalau misalnya kita bantah dengan opini-opini yang kita dapat gitu kan, kok jadi sarjana gini, kok jadi sarjana gitu misalnya, terus kita mempunyai opini kuat untuk menjawab itu, sebenarnya kita mempunyai gagasan-gagasan yang kita dapat, entah itu dari buku yang kita baca, entah itu dari
seseorang yang menurut kita bisa jadi panutan gitu, dan kita serap semua kesimpulan itu untuk menjawab omongan itu. Nah, masalahnya ketika kita menjawab omongan itu dengan gagasan dan opini yang kita punya, itu tuh nggak masuk gitu. Toh ujung-ujungnya kayak Allah gitu. Seakan-akan kayak apa ya? Suatu gagasan ataupun bukan gagasan lah bahasanya. Suatu untuk memenangkan argumen kenapa seharusnya sarjana gini, seharusnya sarjana gitu, dengan cara kita ngomong suatu hal kecil dengan isi dompet yang besar gitu. Kayak ya adalah bullshit itu pendidikan, bullshit itu pengetahuan, yang penting uangnya banyak gitu. Ini udah sekolah tinggi-tinggi ngabiskan ratusan juta, mana uangnya gitu, kayak nggak ada gitu. Kerja pun kerja kayak gitu. Mending anak siapa itu gitu, nggak sekolah udah kerja, udah berkeluarga gitu, kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan ilmu pendidikan itu nggak berguna gitu ya, walaupun munafik lah kita semua itu nggak butuh duit gitu ya, karena dengan duit kita ngerasa bebas, karena dengan duit kita bisa melakukan sesuatu apa yang kita punya. Tapi kan ada yang selain itu, ada yang lain lagi gitu. Dengan adanya gagasan, dengan adanya pengetahuan, dengan adanya attitude, membuat diri kita ini paham bagaimana cara menghargai orang lain gitu. Nah, yang lebih gokilnya lagi, kadang ada yang nanya itu kayak, jadi selama kuliah apa yang kau dapat gitu? Nggak ada kan gitu. Wah, percuma kuliah gitu, nggak ada gunanya gitu. Dan sebenarnya gunanya kuliah ya itu gitu, untuk tidak kita merendahkan orang lain. Ya walaupun kalau dihitung dengan angka nggak ada apa-apanya, tapi punya attitude itu jauh lebih berguna sih. Ya mungkin ini bisa dibantah lah, ala ujung-ujungnya juga duit. Iya, duit itu berguna gitu, duit itu penting, tapi apa ya, sikap dan cara kita menghargai orang lain, memanusiakan manusia, itu sesuatu hal yang indah. Karena ya untuk nyari duit mungkin dengan cara kotor, dengan cara bersih kita bisa meraih itu. Tapi kalau untuk mewujudkan attitude, memanusiakan manusia, kita nggak bisa melalui cara kotor. Pasti tetap cara-cara yang baik, cara yang diajarkan dari orang tua, cara yang diajarkan dari guru-guru, ya seperti itu sih. Dan yang namanya omongan orang juga nggak ada habisnya. Jadi ya mau berusaha apapun, kita tetap kurang, tetap nggak sempurna di mata orang. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Kamu nggak perlu berkecil hati, Wak, karena kita juga hidup di bumi ini, kita juga adalah manusia yang nggak sempurna. Sebenarnya wajar-wajar aja jika orang menilai kita nggak sempurna, dan orang yang menilai kita itu juga dia nggak sempurna gitu. Ya itu nggak perlu diambil hati sih, karena nggak semua hal itu harus sempurna, karena kita hidup di dunia nggak sempurna. Kalau tentang omongan orang, aku jadi teringat ada cerita waktu aku kuliah. Ya cerita dosen aku cerita, dia bilang gini,
tentang omongan orang. Jadi ada suatu kisah kata dia gitu. Dua orang lagi jalan terus dengan bawa keledai satu. Umur keledai ini nggak tua, nggak juga muda kata dia, sedang lah kata dia gitu. Lewat di suatu kampung kata dia gitu kan, lewat di suatu kampung antara orang dua ini anak dan ayah. Nah, jadi si anak ini naik keledai itu, ayahnya jalan kaki gitu kan, ya kayak ditarik gitu keledainya sama ayah, si anak naik ini gitu. Beberapa meter kemudian ada orang bilang kayak, anak kurang ajar gitu, masa bapaknya udah tua disuruh jalan, dia yang masih muda suruh naik gitu. Nggak bersimpati gitu hatinya, kayak nggak ada hati banget sih gitu. Bapak yang suruh jalan, dia yang naik kata dia. Nah, jadi setelah mendengar omongan itu, antara ayah dan anak ini ya udah tukar posisi gitu kan. Tukar posisi, si ayahnya yang naik gitu, kayak, oh ya bener juga, ya aku udah tua, masa aku suruh jalan, seharusnya aku dong yang masih muda untuk naik ini ke keledai gitu. Gantian lah tukar posisi. Cuman usia anaknya ini bukan, ya bisa dibilang masih SMP lah gitu, masih SMP. Dan di pertengahan perjalanan lagi, mereka itu dapat sambutan omongan dari orang lain yang bilang kayak mana lah bapaknya ini, masa iya anaknya disuruh jalan gitu, sementara bapaknya enak-enakan aja naik keledai itu gitu. Nggak beres nih bapaknya gitu, nggak betul nih gitu. Bapak macam apa nih gitu. Ya udahlah, jadi sampai pada suatu ketika bapaknya ini turun, memutuskan untuk nggak naik keledai itu. Ya udah sama-sama jalan, berdua sama-sama jalan gitu, sama-sama narik keledai itu, terus saja menyusuri perkampungan itu. Nah, pada saat di depan lagi terbesit omongan orang kayak, orang ini bodoh ya gitu, percuma punya keledai tapi nggak dinaikin gitu. Bingung dong orang ini kan, kayak pokoknya selalu disebut dengan kata-kata nggak benar gitu, kayak bodoh gitu, tolol, bangsat gitu. Dia bilang percuma punya keledai tapi nggak dinaikin gitu. Nah, terus mereka kayak, ayo udahlah, naikin aja keledainya gitu, naikin orang dua naik keledainya gitu kan. Dua orang ini jalan lagi. Ya udah, bapak sama anaknya naik keledai itu gitu, jalan. Nah, terus nggak lama setelah itu ada lagi orang yang bilang, memang nggak punya hati lah manusia ini, bisa dua-dua naik keledai ini ya gitu. Ya minimal salah satu kayak gitu yang naik, ini dua-dua nggak kasihan kalian nengok keledai kalian ini kata dia gitu. Sampai pada suatu ketika orang ini memutuskan untuk turun dari keledai itu, berhenti sejenak dan kayak bingung, kok semua tindakannya ini salah ya. Sebenarnya dari ujung kampung ke ujung kampung ini semua tindakannya salah gitu. Anaknya naik salah, bapaknya naik salah, sama-sama memutuskan untuk nggak naik salah, dan sama-sama memutuskan untuk naik pun juga salah gitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil tuh, ya itu tadi, omongan orang itu sebenarnya nggak ada benernya juga gitu. Kalau misalnya kita turuti satu ya kita juga yang pening gitu. Jadi ya dari cerita itu aku mikir kayak, ya lumrah aja kalau misalnya kita selalu, nggak selalu sih, kayak lumrah aja kita itu
hidup di lingkungan dimana orang-orang itu selalu mau ngomentari kita dengan hal-hal yang berbeda. Walaupun kita udah meraih apa yang satu orang ini inginkan, pasti ada aja orang lain yang kayak, oh nggak kayak gitu nih, seharusnya gini-gini nih. Oh nggak gitu nih, seharusnya ini nih. Itu sih. Dan si dosen ini bilang, ya satu-satunya cara untuk tidak memusingkan perkataan orang lain ya tutup telinga kita dan fokus dengan apa yang kita lakukan. Itu aja sih. Karena kalau kita menuruti kemauan orang lain, itu nggak akan membuat kita bahagia, itu nggak akan membuat kita tenang. Justru kita berpikiran, gimana ya kalau misalnya orang itu nanti kecewa dengan apa yang kita buat gitu. Padahal gini cuy, kalaupun kita berhasil dengan apa yang kita inginkan, kalau kita berhasil dengan apa yang orang itu juga inginkan, kita nggak mendapatkan apresiasi apa-apa dari orang itu. Ya kayak ya udah gitu. Justru yang lebih parahnya lagi kadang ketika kita berhasil dengan yang apa kita inginkan lah, semisal orang-orang itu justru menunggu kita pada saat kita jatuh, pada saat kita gagal. Ya mungkin ini cuman opiniku atau apalah gitu, tapi percaya atau enggak, pasti ada aja orang-orang yang menunggu kita untuk gagal. Itu pasti itu. Pasti. Dan bahkan ketika kita meraih apa yang orang itu inginkan, kita nggak dapat apresiasi apa-apa. Kita nggak diceritakan di circle dia bahwasanya kita telah berhasil dengan apa yang orang itu inginkan. Enggak juga gitu. Justru kayak ya udah. Gitu. Bangsat nggak itu? Aduh, itulah. Kadang cerita orang lain itu ya kayak hidup. Nggak akan pernah ada habisnya. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog kali ini. Dan sorry kalau pembahasannya agak kepanjangan. Tapi paling tidak bisa diambil maknanya. Kalau nggak ada maknanya, kalau ada ya bagus, kalau nggak ada ya udah, anggap aja hiburan. Dan aku tunggu di kolom komentarnya untuk diskusi apa lagi yang akan kita bahas. Aku dari Litane Amerta. Sekian dan terima kasih. Boom.